Berwudu habis itu kita siapkan diri kita. Kita melakukan sholat dengan posisi yang seperti tadi. Kita hadirkan sebelum kita sholat, sebelum kita bisa merasa bahwasanya aku ada di hadapan Allah, aku dilihat oleh Allah, aku sedang bermunajat kepada Allah, joduli angkat tangan sampai hadir. Allahumma innaka anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Allahumma anta maksudi, engkau adalah tujuanku. Waridhaka matlubi, aku senantiasa meminta ridho, ya Allah. Kita mintakan kepada Allah agar kita posisinya benar-benar kita merasa ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti ini dengan praktek. Menawa bangun tengah malam jenengan nyoba yang kayak gitu. Bisa ndak khusyuk ya? Suasana yang demikian heningnya, demikian tenangnya. Aja sampai ngantuk ya burung sampai mboten sida khusyuk. Lagi apa Allah awai duluan ya burung sampean khusyuk. Yang kita benar-benar dalam kondisi yang benar-benar fisik kita benar-benar siap. Kita bayangkan yang demikian tadi. Maka ketika kita bisa kayak demikian, fa innahu laisa laka min sholatika illa ma aqalta minhu. Kita sadar bahwasanya sholat kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala illa ma aqalta minha, sejauh mana apa yang kita angan-angankan ketika kita sholat. Wa amma ma ataita ma'al ghaflah wasahwi, sedangkan pekerjaan sholat kita yang kita lakukan dalam kondisi lupa kepada Allah, fahuwa ilal istighfari wa takfiri ahwaj, maka yang itu perlu sekali untuk kita istighfarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sama ulama-ulama, sama Rasulullah diajari habis sholat baca istighfar. Untuk apa? Nutupi loh tadi yang jenengan ketika sholat Allahu Akbar tepak khusyuk. Nanti tepak nyampe mana pikiran belayar. Lah ya kayak demikian yang belayar ini pikirannya yang lagi berjalan kemana-mana inilah fa ilal istighfar wa takbiri ahwaj. Ini membutuhkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza hadara qalbuka, baru ketika hati kita sudah hadir, benar-benar kita merasa di hadapan Allah, fala tatrukil iqamah. Kita mulai dengan kita membaca iqamah. Nek salat kita lagi sendirian dengan suara yang lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Diresepi artinya. Ya. Wa ini tador tahudura jama'atin fa'adzin summa aqim. Nek jenengan lagi mau jamaah, ya nunggu adzan, nunggu iqamah. Wa idza aqamta fanwi wa qul bi qalbika uaddi fardhu lillahi ta'ala. Ini yang harus kita latih. Jadi sebelum kita masuk sholat, kita harus sudah benar-benar dalam kondisi huduril qalbi. Hati kita benar-benar hadir bahwa kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kesusuk mengangkat tangan, jangan. Hadirkan dulu Allah. Fa insyaallah ketika kita sudah sadar kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menguasai jiwa dan raga kita, baru ketika sudah kayak demikian nanti kita melakukan apa? Fanwi wa qul fi qalbika uaddi fardhu ila akhirih. Baru kita niat. Nek wis salat di awalnya sampai keburu-keburu, di mana kita mau khusyuk? Makanya harus dalam kondisi yang
tenang dalam kondisi yang benar-benar hati kita jernih, kita tenangkan. Ya harus dilatih. Ini sulit, makanya ulama tidak menjadikan syarat sahnya sholat itu harus khusyuk. Nih syarat sahnya sholat itu harus khusyuk, Pak, insya Allah ya ono sing diterima sholat kita. Nggih. Wong Allahu Akbar kunci hilang ketemu kok. Goleki kunci lho, mulai tadi munyer kabur katimur sabut malah mulai ke mun dilelak Allahu Akbar. Lho ngono lho tepat inna sholati wa bodoh ning atas lemari yo enak kok gelek kok lebet bisa. Apa ada salat para jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita melatih diri kita. Saya juga berlatih, jenengan monggo ayo juga berlatih. Terus dilatih dan dilatih. Mbok ya seumur-umur lah sekali-sekali ku salat ono sing tampa sing tondil sing iso nggawa sing liyane karena kita salat dalam kondisi khusyuk. Yaitu tadi coba kita perbandingkan. Kita doa bisa nangis. Lho tepak salat kok gak iso nangis itu salah sapa nek kayak gitu. Kan kesulitan kalau kayak gitu. Faktornya apa? Karena kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan kata-kata. Wong iya karena abudu, wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ini kan wis benar-benar masya Allah. Sholat khusyuk itu ada ketika nyampe di situ dalam hadis qudsi. Seorang hamba ketika nyampe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dijawab dengan waktu sholat. Siapa yang jawab? Allah Subhanahu wa taala. Udah kamu mau minta apa? Asalkan bener tapi kita bener iyyaka na'budu, bener iyyaka nasta'in. Jangan sampai kita belok. Pak insya Allah nek kita bisa gak demikian maka sholat kita akan benar-benar khusyuk. Oleh karena itu monggo para jamaah rahimahumullah, ayo kita berlatih bersama. Semoga sholat kita menjadi sholat yang khusyuk, sholat yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mau tanya silakan monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat sendirian atau bermakmum. Kebetulan kita dapat sholat dapat satu rakaat, dua rakaat, kemudian saya kira baik. Ketika kita sudah mengerjakan sholat, kita mengalami hal yang kayak demikian. Ketika masih bisa ditahan, usahakan ditahan, itu lebih bagus. Tapi ketika kita hendak sholat, belum sholat, sudah terasa, maka kita harus melakukan itu terlebih dahulu. Jangan melakukan sholat. Itu caranya. Apabila kita asli harus. Makanya kita siapkan dulu, kita tunggu dulu. Sebab tidak mungkin kita akan bisa khusyuk ketika kita dalam kondisi menahan. Jadi kalau aturan fikih secara ilmu fikih, ketika seseorang menahan waktu sholat, ketika masih mampu untuk ditahan, lebih bagus ditahan daripada menghentikan sholat di pertengahan. Itu aturannya. Tapi ketika kita hendak sholat, kok sudah ada tanda-tanda, alangkah baiknya tunda sholatnya, datangi hajatnya dulu. Ini aturannya. Ya. Ada lagi monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selain Islam atau melalui kehidupan. Terus kemudian dalam ketika kita di akhir salat pada akhir salat kita akan sedikit adalah Gimana? pada akhir salat kita sedikit adalah pada kita sedikit adalah menjadi ini berdoa kehidupan puasa. Apakah dalam komunitas dalam itu kita berdoa sunnah? Baik, terima kasih. Jadi ketika kita di sholat kita, di penghujung sholat kita meminta atau berdoa, itu memang diperintahkan. Ya, itu ada ajaran. Yang lebih bagus pakai doa al-masyurah min Rasulillah, dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau seandainya kita punya hajat, maka kita juga diperbolehkan ketika saat itu, terutama ketika sujud yang terakhir, kita punya hajat, kita sampaikan hajat tersebut. Sebab kita ketika sujud, kita benar-benar ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan menjadi, kalau di dalam itu ada mengatakan dzikrul juz'i bil qaul, cuma ada di situ yang menyampaikan nilai daripada sholat kita terletak pada sujud kita. Makanya sampai termasuk menjadi ciri khas nanti di akhirat adalah fi wujuhihim min asaris sujud. Cirinya orang mukmin dengan non mukmin di akhirat nanti, di mukanya ada asaris sujud, ada bekas-bekas sujud. Tapi jangan disalahartikan asaris sujud itu adalah dai yang warnanya hitam, bukan itu. Di asal sujud itu nanti akan ada sinar sendiri dari bekas-bekas sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu tidak akan pernah dimiliki oleh selain orang Islam. Gak ada, hanya orang Islam yang sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sujud kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hajat-hajat kita. Itu. Ada lagi mungkin? Monggo baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila sholat itu kita salah, sholatnya lupa atau bacaan lupa, itu pada akhir dari sholat itu harus melakukan sujud sahwi. Saya tanya bagaimana kalau seandainya imam bersama, apakah dia juga harus melakukan sujud sahwi? Yang kedua, bagaimana kalau seandainya kita berjamaah, pada waktu sudah berjalan ada gempa, kita spontanitas lari, tapi pada waktu itu hitungan berapa detik hilang, balik lagi. Apakah kita dalam keadaan sholat kita masih sah, dan berkata sholat sendiri? Baik, terima kasih. Yang pertama, ketika kita sedang sholat kemudian kita lupa dengan sholat sampai akhirnya kita, kalau terjadi yang demikian, maka kita kembalikan kepada hitungan yang paling sedikit. Al-yaqin al-sunnah syak, kalau demikian, yang yakin itu yang harus kita ikuti. Di mana yang yakin? Yaitu rakaat yang sedikit. Ketika ini rakaat 2 atau 3, yang 2 pastikan dulu. Seandainya kita jadi imam, ya, seandainya kita jadi imam, ini 2 apa 3 ya, sehingga dirinya kalau 2 kan berarti saya harus tasyahud awal. Kalau 3 berarti kan saya berdiri nisbat sholat isya. Maka bagaimana? Yakin dulu. Jadi ngambil yang yakin, berarti masuk ke 2, duduk. Baru seandainya jamaah nanti ini ketiga baca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Itu diingat-ingat ya, ketika jenengan membaca subhanallah, niatkan zikir
atau zikir plus mengingatkan. Jangan sekedar tujuan diingatkan. Ini garis bawahi. Ketika jenengan membaca subhanallah waktu imam lupa, kita ingatkan kepada imam, maka bacaan itu jangan hanya kita niatkan untuk mengingatkan imam, tapi untuk apa? Kita bisikkan itu, kita niatkan zikir. Kalau kita niatkan itu hanya untuk mengingatkan imam, berarti kita khitab, kita berbicara kepada orang, batal sholat kita. Jadi diniatkan atau dimutlakan saja. Subhanallah, cuma sulit. Mesti ada tujuan untuk mengingatkan. Ketika ada tujuan mengingatkan itu, kita sertakan bahwa itu adalah zikir. Itu caranya. Nah kemudian ketika nanti di akhir, apakah seorang imam juga harus sujud sahwi? Kita ingat bahwasanya sujud sahwi ini hukumnya sunnah, bukan sebuah kewajiban. Seandainya tidak, namanya sunnah, tidak apa-apa. Kalau kita kepingin sujud sahwi, maka mufaraqah, putus hubungan dengan imam, biar imam sendiri, saya munfarid, saya sholat sendiri, sehingga dengan bisa melakukan sujud sahwi sendiri. Itu caranya. Jadi jamaah itu bisa, kok kita mufaraqah ini bisa. Ya, ketika kita nggak ada kecocokan dengan imam, seandainya kita dengar, aduh, bacaannya kok sampai menurut penilaian saya ini bacaannya sampai membatalkan sholat, seandainya kayak gitu, maka kita boleh mufaraqah saat itu, langsung saya mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Saya tidak berjamaah. Ini maksudnya mufaraqah. Saya sholat sendirian, lanjutkan sholat sendiri. Itu tidak apa-apa ketika kita sedang sholat berjamaah. Jadi ketika memang dirinya tidak melakukan sujud sahwi, monggo tidak apa-apa, karena sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah seandainya kita ada gempa, terus kita spontanitas kita lari, setelah lari kita balik lagi, ternyata gempanya nggak berkelanjutan, sudah karena kita itu gerakan sudah lebih daripada 3 kali gerakan, maka kita akan, apalagi kita sudah inhiraf, kita sudah istidbarul kiblah, kita sudah membelakangi kiblat, maka kita anggap itu sholat kita sudah batal, kita ulang kembali saja. Yang terjadi pada Rasulullah itu bukan kondisi genting. Kalau Rasulullah dalam kondisi lupa, itu yang ada. Jadi Rasulullah sedang sholat zuhur, asar, isya, pokok itu sholat yang 4 rakaat. Kemudian Rasulullah baru 2 rakaat, beliau langsung salam. Setelah salam beliau selesai langsung jalan. Sahabat tanya, aku sholat ya Rasulullah, apa sholatnya ini lagi kau Rasulullah? Lah, tanya, lo ini baru 2 rakaat. Balik lagi Rasulullah, terus sholat itu pernah, tapi itu dalam kondisi lupa. Itu ada dalam hadis yang demikian ada. Cuma kembali lagi, kalau untuk kejadian seperti itu, kita ulang saja sholat kita dari awal dan cukup nih waktunya masuk Isya. Pak Haji terakhir untuk di dalam sholat, khususnya di sujud yang terakhir, kan kita bukannya dilarang untuk menggunakan bahasa kita, ya, tapi tidak boleh dilafalkan, dikeraskan. Nah, terus kita lupa bahwa itu sampai terucap terdengar oleh kita, nah itu sholat kita itu batal tidak, karena itu faktornya unsur tidak kesengajaan. Jadi nggak ada hukumnya orang lupa, itu tidak ada. Ya, jadi seandainya saking usulnya kita sampai kita mungkin terucap. Ya, jadi ketika kita itu waktu sholat kita mau doa tapi nggak tahu bahasa Arabnya, pakai bahasa yang kita pahami, monggo nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai dilafalkan. Jangan sampai diucapkan dengan mulut kita, dalam hati kita. Saya kira cukup ya.